Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Pokoknya kondisi waktu saat kalian sedang menonton video ini gitu ya. Jadi terima kasih sudah ngeklik video mengenai para kelas ini, khususnya pada sesi fluida statis subbab hukum Archimedes. Oke, jadi di prakelas kali ini gitu, kita akan membahas sedikit mengenai hukum Archimedes. Gitu. Nah, mulai ya. Jadi di sini kita lihat ya. Jadi kapal laut nih ukurannya yang besar gede gitu ya. Masanya pasti kan ribuan ton. Terbuat dari logam, tapi dia tetap ngapung di air. Nah, sedangkan nih kalau kita lihat eh, di sini gitu ya, dia ada bola besi kecil tapi tenggelam gitu di air, nggak ngapung kayak kapal laut tadi gitu. Nah dari sini kan muncul gitu pertanyaan, kenapa nih kapal yang gede banget itu bisa ngapung di air? Sementara benda kecil kayak logam tadi justru tenggelam gitu. Nah, di sini nih hukum Archimedes itu kerja. Gitu. Nah, hukum Archimedes ini itu nyatain bahwa benda yang dicelupkan ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Gitu. Hukum Archimedes sendiri itu kan FA sama dengan rho V dikali G dikali VC atau volume benda yang tercelup gitu kan. Nah, jadi di sini kalau kita lihat gaya apung itu bukan cuma oleh berat benda gitu ya. Tapi tadi ada volume benda yang tercelup sama massa jenis si fluidanya. Nah, kapal itu bisa ngapung karena meskipun massanya besar, volume air yang dipindahkan juga sangat-sangat besar gitu. Karena adanya rongga udara tentunya di dalam kapal ya. Nah, di sini si gaya apungnya itu jadi mampu untuk nyimbangin berat kapal. Sebaliknya tadi bola kecil tadi itu volume yang tercelupnya kecil. Nah, makanya gaya apungnya itu nggak cukup untuk nahan si berat bendanya. Gitu. Makanya tuh dia tenggelam itu ya. Nah, ini ada kondisi pada gaya Archimedes itu ada yang terapung, melayang sama tenggelam. Tuh. Jadi untuk terapung FA atau gaya apungnya lebih besar tuh dari si berat bendanya gitu. Nah, sementara untuk yang melayang FA sama dengan W, terus yang tenggelam FA kurang dari W gitu. Nah, nih, terus ada hubungan-hubungan antara massa jenisnya ya. Nah, nih, terus di sini juga sama hubungan terkait dia punya massa jenis benda dan massa jenis fluida sama volume benda dan volume fluidanya. Itu ya. Oke. Jadi sekian gitu pembahasannya mengenai hukum Archimedes saat sesi praklas ini. Nanti akan dilanjutkan eh, ada penugasan gitu untuk kalian. Kalian persiapkan dengan baik, kalian kerjakan dengan baik gitu. Nah, nanti pada saat penugasan sudah selesai, kalian akan masuk ke sesi berikutnya saat kelas nanti, yaitu sesi in class. Oke, itu saja yang saya mau sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kalian mulai belajar di sini, kalian bisa buka dulu LMS yang udah saya sediakan. Nah, di situ kalian bisa buka bagian chatbot fisika. Nah, kalian diskusikan pernyataan benar atau salah berikut dengan chatbot untuk setiap pertanyaan. Nah, tanyakan apakah pernyataan tersebut benar atau salah. Pahami alasan fisikanya, bukan cuma sekedar hafal jawabannya ya. Jadi, pernyataan pertama, benda yang massa lebih besar selalu tenggelam ketika dimasukkan ke dalam air. Lalu, pernyataan yang kedua, gaya apung yang bekerja pada benda hanya ditentukan oleh massa benda tersebut. Terus yang ketiga, semakin besar volume bagian benda yang tercelup ke dalam fluida, semakin besar gaya apung yang dialaminya. Terus yang keempat, benda dapat melayang di dalam fluida jika gaya apung yang bekerja sama besar dengan berat benda. Terus yang kelima, jenis fluida tidak mempengaruhi besar gaya apung yang dialami suatu benda. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tadi, kalian catat ringkas hasil diskusi untuk setiap pertanyaan. Dan tugas-tugas ini tuh bukan cari jawaban cepat ya, tapi melatih cara berpikir ilmiah,
kemampuan menguji dugaan awal, dan kesiapan berdiskusi di kelas. Oke, selamat belajar dan semoga persiapan untuk in kelasnya lancar. Terima kasih.